Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adiluta Auliasari. Saya seorang mahasiswi di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Ekonomi Islam. Nah, kebetulan kali ini saya mendapatkan tugas terkait wisata halal yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih wisata halal itu? Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa halal tourism atau wisata halal ini merupakan sebuah model atau paket layanan tambahan atau extend service amenities yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim. Sedangkan menurut Alexander Rian selaku Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf tahun 2022, bahwa layanan tambahan ini itu meliputi need to have seperti makanan halal dan fasilitas untuk sholat, dan juga good to have yaitu seperti toilet yang ramah bagi muslim. Nah, jadi wisata halal ini itu merujuk pada tambahan fasilitas khusus teruntuk wisatawan muslim, sehingga wisata halal ini berbeda dengan wisata religi. Nah, kalau wisata halal itu dapat dikunjungi seluruh masyarakat, baik itu muslim maupun non-muslim, sedangkan wisata religi ini erat kaitannya dengan wisata yang melibatkan kerohanian dan juga spiritualitas seseorang. Nah, di tugas wisata halal kali ini, saya akan menganalisa terkait potensi dan tantangan wisata Kampung Coklat yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, untuk menjadi salah satu wisata halal di Indonesia. Namun sebelumnya, kita lihat dulu gambaran dari wisata Kampung Coklat terlebih dahulu. Sekarang ini aku berada di depan pintu masuk Kampung Coklat yang bagian barat atau pintu utama. Jadi Kampung Coklat ini dia punya dua loket, di mana loket yang utama itu ada di sisi barat di sini ini. Lalu loket yang kedua itu ada di sisi timur yang lebih kecil lagi. Yang terbaru dari Kampung Coklat ini adalah adanya tiket terusan, di mana ini free 14 wahana tanpa harus membayar lagi di dalam. Dari pintu masuk ini, teman-teman bisa melanjutkan ke utara, ke arah Taman Edel atau Nursery Garden, dan untuk ke timur menuju ke wahana permainan dan galeri coklat. Di sepanjang wisata Kampung Coklat ini banyak sekali disediakan tempat duduk untuk pengunjung yang indoor maupun outdoor. Selain itu, untuk toilet itu jumlahnya juga sangat banyak, tersebar di segala penjuru dan sangat bersih. Jadi di sini itu kebersihan dan kerapian itu benar-benar dijaga, sehingga para pengunjung itu merasa nyaman untuk berwisata di Kampung Coklat. Ini ada wisma, digunakan untuk menginap para tamu yang datang ke Kampung Coklat ini. Ada juga ini live gambus saat ada pengajian Sabtu pagi atau pengajian pada jam-jam tertentu. Ini adalah area masjidnya yang dikelilingi oleh kolam koi dengan lebar kurang lebih setengah sampai 1 meter. Berbagai macam wahana permainan yang disediakan di sini itu hampir semuanya masuk ke tiket reguler, teman-teman. Di area tengah ini itu terdapat banyak outlet makanan berat dan juga makanan ringan dengan jumlah kursi yang sangat banyak di area sini. Ada tempat untuk menyusui. Jadi para mami yang membawa putrinya atau putranya yang masih bayi atau kecil dan sedang menyusui bisa menggunakan area menyusui yang ada di sini. Seringkali itu juga ownernya Kampung Coklat mendatangkan tamu. Seperti 1 minggu yang lalu itu ada Habib Ja'far, 2 minggu yang lalu itu ada Gus Ikdam. Dimana kalau misalkan pas ada bintang tamu itu full Kampung Coklat, teman-teman. Full pengunjung yang mengikuti acara pengajian dan juga berwisata.
Gimana nih teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi Kampung Coklat? Komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, maka wisata Kampung Coklat ini dapat menjadi salah satu wisata halal. Karena merujuk pada pengertian wisata halal tadi, bahwa wisata halal adalah sebuah fasilitas atau layanan tambahan pada tempat wisata yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Nah, sesuai dengan yang kita lihat tadi, bahwa Kampung Coklat ini sudah memiliki fasilitas berupa masjid yang luas, kamar mandi yang banyak, dan tersebar di beberapa area. Kemudian makanan, minuman, dan jajanan yang dijual pun sudah termasuk makanan halal. Juga coklat yang diproduksi sudah terdapat logo halalnya. Lalu, potensi apa sih yang dimiliki wisata Kampung Coklat ini untuk menjadi wisata halal? Yang pertama, manfaatkan peluang pasar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia sebanyak 240,6 juta jiwa, dan di Kabupaten Blitar sendiri terdapat 1,2 juta penduduk muslim. Kemudian yang kedua, di wisata Kampung Coklat ini juga rutin mengadakan pengajian dan sholawat di hari Sabtu pagi, juga sering mengundang tokoh-tokoh agama dari daerah setempat. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata Kampung Coklat untuk menjadi wisata halal. Kemudian yang ketiga, wisata Kampung Coklat ini dapat menjadi wisata halal keluarga karena terdapat banyak arena bermain, kemudian juga ada pusat oleh-oleh, terapi ikan, kafe, cooking class, pusat oleh-oleh, dan masih banyak lagi. Di samping potensi tadi, masih ada tantangan yang harus dihadapi wisata Kampung Coklat ini untuk menjadi wisata halal. Yaitu yang pertama, tidak ada standar universal untuk wisata halal, sehingga perbedaan dalam interpretasi dan praktik syariah dapat membingungkan bagi penyedia layanan, terutama pada wisata Kampung Coklat ini. Tentu, hal ini tidak boleh menjadi hambatan untuk mewujudkan wisata halal. Justru harus dibuktikan bahwa wisata halal ini juga termasuk wisata yang tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun mendukung dan memfasilitasi kebutuhan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal ibadah dan juga konsumsi pangan. Kedua, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi sumber daya manusia dalam industri wisata halal guna memahami kebutuhan para wisatawan halal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga industri wisata halal dapat semakin berkembang ke depannya di Indonesia maupun di dunia. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.